Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Rama. Dulu, hidupku jauh banget dari kata layak. Setiap pagi sebelum matahari muncul, aku udah bangun. Biasanya sekitar jam 5. Kadang malah sebelum azan subuh. Suara ayam berkokok jadi alarm alami buatku. Aku langsung bangun dari kasur tipis yang udah mulai sobek di pinggirnya. Lalu ngelihat ke arah ibu yang masih tertidur di tikar ruang tamu. Ibu selalu tidur belakangan, karena dia harus bungkusin bekal nasi sisa buat aku bawa nanti. Rumah kami kecil banget, cuma berdinding papan dan atap seng yang kalau hujan bunyinya kayak ribut orang berantem. Tapi buatku, rumah itu tetap tempat paling nyaman di dunia. Pagi itu, aku nyiapin gerobak kayu yang udah mulai miring sebelah. Roda kanannya udah aus, tapi aku tetap dorong dengan semangat. Gerobak itu udah kayak sahabat, selalu nemenin aku keliling kampung buat ngumpulin botol, kaleng, kardus, apapun yang bisa dijual. Di dalam gerobak ada karung besar, sarung tangan bekas, dan topi lusuh yang udah jadi ciri khasku setiap kali lewat jalan besar. Pandangan orang-orang selalu sama. Ada yang pura-pura nggak lihat. Ada juga yang sengaja menatap dengan tatapan jijik. Kadang aku dengar bisik-bisik kecil. Aduh, baunya pasti dari tempat sampah. Atau kasihan ya, masih muda tapi kerjaannya kayak gitu. Dulu aku sakit hati, tapi lama-lama aku kebal. Aku sadar, nggak semua orang ngerti gimana rasanya berjuang buat makan. Yang bikin aku paling berat bukan kerjaannya, tapi rasa malu yang muncul setiap kali aku lewat depan rumah orang-orang yang dulu aku kenal waktu sekolah, termasuk rumah Mira. Mira itu dulu teman satu sekolah waktu SMP. Cantik, pintar, anak orang kaya. Rumahnya besar banget, ada taman depan, mobil di garasi, dan pagar tinggi warna putih. Dulu aku suka diam-diam perhatiin dia dari jauh. Nggak tahu kenapa, tiap kali dia senyum, rasanya dunia kayak berhenti sebentar. Tapi waktu itu aku sadar, posisi aku di mana. Aku cuma anak pemulung, nggak pantas ngimpi terlalu tinggi. Suatu pagi, aku lewat depan rumahnya, pas dia lagi nongkrong sama teman-temannya di teras. Mereka lagi makan roti dan minum jus jeruk. Kelihatan banget hidupnya enak. Waktu aku dorong gerobak lewat, Mira tiba-tiba nutup hidungnya dan ketawa kecil sambil bilang ke temennya, itu tuh, si Rama masih aja kerja ngumpulin sampah. Temennya ikutan ketawa. Aku pura-pura gak dengar, tapi dada rasanya sesak banget, kayak ditusuk, tapi gak berdarah. Aku cuma nunduk, terus jalan lagi. Dalam hati, aku ngomong, gak apa-apa, suatu hari nanti, kamu bakal tahu rasanya diremehkan orang, Mir. Setiap hari rutinitasku sama. Setelah keliling kampung, aku ke pasar. Di sana, aku punya tempat kecil buat naruh hasil pungutan sebelum dijual ke pengepul. Aku kenal banyak orang di sana. Ada Pak Dul, tukang rongsok senior yang udah kayak bapak sendiri. Ada juga anak-anak kecil yang bantuin ngumpulin botol dengan harapan dapat jajan tambahan. Hidup keras, tapi kami semua saling bantu. Kadang kami bercanda sambil minum teh panas di warung, ngetawain nasib sendiri yang soma-sema gak jelas. Tapi di balik tawa itu, aku sering mikir, sampai kapan aku kayak gini? Tiap malam aku ngelihat langit dari jendela kecil di kamar, sambil ngerasa iri sama orang-orang yang bisa sekolah tinggi, kerja di kantor, atau punya motor bagus. Aku gak iri hartanya, tapi iri kesempatan mereka. Waktu itu, ibu sering bilang,
Rama, jangan pernah malu kerja halal. Rezeki itu bukan dilihat dari baju bersihnya, tapi dari seberapa jujur kita dapetinnya. Kata-kata itu yang selalu nguatin aku. Ibu gak pernah ngeluh, padahal hidup kami berat banget. Kadang cuma makan nasi sama garam, kadang gak makan sama sekali. Tapi ibu selalu senyum dan bilang, besok pasti lebih baik. Suatu hari, aku nemu HP rusak di tumpukan sampah belakang sekolah. Layarnya pecah, tapi masih nyala kalau dicas. Aku senang banget, rasanya kayak dapet harta karun. Dari situlah semua mulai berubah. Aku pakai HP itu buat nonton video di YouTube. Bukan buat hiburan, tapi buat belajar. Aku cari tahu gimana cara jual barang bekas secara online, gimana cara daur ulang plastik, bahkan gimana orang bisa mulai usaha kecil dari nol. Aku nonton tiap malam sambil nyalain lampu minyak karena listrik kami sering mati. Mata rasanya panas, tapi aku terusin. Di situ aku mulai sadar kalau hidup bisa berubah asal kita mau belajar. Beberapa minggu kemudian, aku coba praktek. Barang-barang yang dulu aku jual langsung ke pengepul, mulai aku sortir sendiri. Botol plastik aku pisahin berdasarkan warna dan jenis. Kardus aku pres biar rapi, logam aku timbang sendiri. Ternyata, hasilnya lebih banyak. Aku mulai catat pengeluaran dan pemasukan di buku tulis bekas. Pelan-pelan, aku ngerti alurnya. Waktu itu, aku masih sering lewat depan rumah Mira. Kadang aku sengaja lewat pas sore, pas dia keluar rumah, entah kenapa. Ada bagian dari diriku yang masih pengen buktiin kalau aku bukan orang yang harus dikasihani. Tapi tiap kali dia lihat aku, tatapannya masih sama. Pandangan merendahkan. Kadang, aku ngerasa kecil banget. Tapi justru dari tatapan itulah, aku nemu semangat. Aku bilang ke diri sendiri, kalau dunia gak percaya sama aku, ya biar nanti hasilku yang ngomong. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku mulai punya pelanggan tetap. Ada tukang rongsok kecil yang jual ke aku. Dan aku jual lagi ke pengepul besar. Keuntungan memang kecil, tapi aku puas karena semua hasil kerja keras sendiri. Suatu sore, waktu aku lagi duduk di warung kecil dekat pasar, aku dengar beberapa orang ngomongin tentang kesuksesan itu milik orang kaya aja. Aku cuma senyum. Dalam hati aku bilang, salah. Kesuksesan itu milik orang yang gak berhenti berjuang. Aku inget banget, malam itu aku pulang lebih malam dari biasanya. Ibu udah nunggu di depan rumah sambil bawa piring berisi tempe goreng dan sambal. Kami makan bareng di lantai, cuma berdua. Ibu nanya, capek ma? Aku jawab, capek bu, tapi senang. Hari ini laku banyak. Ibu senyum bangga. Dan aku tahu, itu senyum yang selama ini jadi bahan bakarku buat terus jalan. Tapi di balik semua itu, ada rasa sepi yang kadang nyesek. Aku pengen punya temen ngobrol, pengen bisa duduk di kafe, ngerasain hidup kayak orang lain. Tapi aku sadar, belum waktunya. Aku masih harus berjuang. Aku masih harus buktiin sesuatu. Bukan buat orang lain, tapi buat diriku sendiri. Malam demi malam, aku terus belajar dari HP rusak itu. Aku tulis I died di kertas bekas. Kadang aku bayangin, gimana kalau suatu hari aku punya tempat pengelolaan sampah sendiri. Ada timbangan digital, ada karyawan, ada truk, dan aku gak perlu dorong gerobak lagi. Mimpi itu jadi semacam pelarian dari kenyataan. Tapi anehnya, mimpi itu juga bikin aku kuat bertahan. Sampai akhirnya, ada satu kejadian yang gak pernah aku lupain. Hari itu, hujan deras banget. Aku lagi dorong gerobak di jalan becek, basah kuyup, dan semua barang di dalam karung tumpah. Orang-orang pada lewat pakai motor, tapi gak ada yang berhenti bantuin. Aku duduk di pinggir jalan, nunduk, nahan tangis. Tiba-tiba ada anak kecil, mungkin umur 7 tahun, datang bawa payung kecil. Dia bilang, "Om, sini, biar gak kehujanan." Aku kaget. Anak itu pakai baju sekolah yang udah sobek, tapi dia masih bisa peduli. Dari situ aku sadar,
Ternyata hidup nggak selalu tentang siapa yang di atas atau di bawah, tapi tentang siapa yang punya hati. Setelah hari itu, aku makin semangat. Aku mulai nulis mimpi di dinding kamar pakai spidol merah. Suatu hari nanti, aku akan punya perusahaan sendiri. Ibu sempat baca tulisan itu, terus ketawa kecil sambil bilang, "Amin nak, ibu percaya kamu bisa." Waktu terus berjalan. Aku makin rajin kerja, makin banyak belajar. Kadang aku masih ingat Mira. Masih ingat tatapan dan ketawanya waktu dia ngeremehin aku. Tapi sekarang, rasa sakit itu udah berubah jadi semangat. Aku udah gak pengen balas dendam. Aku cuma pengen buktiin kalau orang kayak aku juga bisa berhasil tanpa harus menjatuhkan orang lain. Setiap langkah kecil yang aku ambil, selalu aku niatkan buat ibu. Aku pengen suatu hari nanti, ibu gak perlu kerja lagi, gak perlu khawatir soal makan, dan bisa istirahat tenang. Itu doaku, tiap malam sebelum tidur. Dan hari-hari, sebagai pemulung terus berjalan. Aku masih mendorong gerobak tua. Tapi entah kenapa, langkahku sekarang lebih ringan. Bukan karena bebanku berkurang, tapi karena hatiku udah kuat. Aku tahu, setiap botol, setiap kardus, setiap logam yang aku kumpulin, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju mimpi besar. Dulu aku pikir hidupku gak bakal berubah, tapi sekarang, aku mulai percaya kalau Tuhan punya cara sendiri buat ngangkat orang yang mau berusaha. Aku belum tahu gimana caranya, tapi aku yakin waktuku bakal datang. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di depan rumah. Angin malam berhembus pelan, bintang-bintang bertebaran di langit gelap. Aku lihat ke atas sambil bilang pelan, "Tunggu aja Mir, tunggu aja dunia. Aku bakal buktiin." Lalu aku masuk ke kamar, rebahan di kasur tipis, dan untuk pertama kalinya, aku tidur dengan senyum di wajah. Karena meski hidupku masih susah, tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga, harapan. Sore itu, cuacanya agak mendung. Aku masih dorong gerobak keliling, nyari sisa-sisa kardus dan botol plastik di sekitar sekolah lama, tempat aku dulu belajar. Di halaman sekolah itu, aku sering berdiri di depan pagar, sambil ngeliatin anak-anak berseragam putih biru yang lagi ketawa, ngobrol, dan foto-foto. Kadang rasanya kayak baru kemarin aku jadi bagian dari mereka. Tapi kenyataannya, sekarang aku cuma orang luar yang enggorek-enggorek sampah di tempat yang dulu jadi kenangan. Aku lagi ngumpulin botol di dekat tempat parkir waktu tiba-tiba ada suara tawa keras. Aku nengok, dan di sana Mira jalan sambil gandengan tangan sama cowok tinggi yang kelihatannya keren. Pakai jaket mahal, sepatu putih bersih, rambutnya klimis. Dari jauh aja udah kelihatan kalau mereka bukan orang sembarangan. Aku langsung pengen nyelam aja ke karung. Tapi udah terlambat. Mereka berdua udah ngelihat aku. Mira berhenti sejenak. Matanya ngelihat ke arahku, terus senyum sinis. Itu kan si Rama," katanya sambil ketawa kecil. Dulu satu sekolah sama aku, sekarang jadi pemulung. Cowok di sebelahnya ikut ketawa. "Serius Mir, dulu teman kamu?" "Wah, jauh banget ya nasibnya," Mira nyengir. Matanya masih nempel ke arahku. "Kasihan ya, masa depan gelap banget, kerjaan yang ngorek sampah," katanya. Karus-karas sampai beberapa anak sekolah yang lewat ikut nengok. Mereka juga ketawa. Ada yang malah sengaja rekam pakai HP. Aku cuma bisa nunduk, rasanya panas banget di dada. Tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena nahan marah. Aku pengen teriak, pengen bilang, aku juga manusia. Tapi apa gunanya? Buat mereka, aku cuma orang kotor yang gak punya masa depan. Jadi, aku tetap diam. Aku cuma terus pungut botol yang berserakan di tanah. Pura-pura gak denger, tapi setiap kata yang keluar dari mulut mereka nancep di hati kayak paku. Malamnya, aku gak bisa tidur. Aku rebahan di kasur tipis. Tapi pikiran terus muter. Kalimat masa depan gelap itu kayak gema yang gak berhenti. Aku merasa diremehkan, dipermalukan,
Tapi entah kenapa rasa sakit itu malah bikin aku sadar, aku gak mau selamanya jadi orang yang mereka hina. Aku harus berubah. Aku ambil HP rusak yang dulu aku temuin di tumpukan sampah. Layar retaknya bikin silau, tapi masih bisa dipakai buat nonton video. Aku buka YouTube, cari-cari kata kunci usaha dari nol, bisnis barang bekas, cara sukses tanpa modal. Banyak banget video yang muncul. Ada yang ngomong tentang daur ulang, ada yang cerita tentang orang kecil yang akhirnya sukses. Aku nonton semuanya, dari pagi sampai malam. Kadang kuota habis, aku numpang wifi di warung kopi yang buka sampai larut. Setiap kali nonton, semangatku naik. Aku mulai nyatet hal-hal penting di buku bekas yang dulu aku pakai waktu SMP. Aku tulis, barang bekas kalau diatur dengan sistem bisa jadi bisnis. Aku juga tulis rencana kecil, meski cuma sederhana. Kumpulin rongsokan lebih banyak, pisahin jenisnya, jual ke pengepul besar. Hari-hari berikutnya, aku mulai ubah cara kerja. Biasanya aku cuma kumpulin apa aja yang ketemu. Sekarang, aku mulai sortir langsung di tempat. Plastik bening, aku pisahin dari plastik warna. Kardus, aku ikat rapi, biar gampang diangkat. Logam, besi, dan kaleng, aku kumpulin di karung terpisah. Awalnya orang-orang di pasar pada ngetawain. Ngapain repot, Ram? Sama aja. Toh ujungnya dijual juga, kata salah satu pemulung tua. Tapi aku cuma senyum. Dalam hati aku tahu, beda kecil itu nanti bakal jadi besar. Aku juga mulai ngitung keuntungan tiap hari. Dari hasil kumpulan hari itu, aku bisa tahu berapa yang aku dapat, berapa yang harus aku sisihin buat makan, dan berapa yang bisa aku tabung. Rasanya menyenangkan. Walau jumlahnya kecil, aku kayak ngerasa hidupku mulai teratur. Tapi setiap kali aku ingat kejadian sore itu, aku selalu ngerasa panas. Aku pengen buktiin ke mereka, terutama Mira, bahwa hinaan mereka nggak akan jadi kenyataan. Aku mulai rajin bantu ibu juga. Bukan cuma ngasih uang, tapi juga bantu masak dan beberes rumah. Ibu sering bilang, "Rama, kamu sekarang beda ya, lebih semangat." Aku cuma ketawa. Iya, Bu. Soalnya aku gak mau kalah sama hidup. Setiap kali aku lihat cermin, aku ngomong ke diri sendiri, "Kamu bisa, Ram. Kamu bukan cuma pemulung." Kalimat itu jadi mantra tiap pagi sebelum berangkat. Aku dorong gerobak sambil senyum. Meski kadang orang masih melirik aneh. Tapi bedanya sekarang, aku udah gak peduli. Beberapa minggu kemudian, aku dapat ide buat nyoba jual barang sendiri, tanpa lewat pengepul. Aku iseng foto tumpukan botol plastik dan kirim ke salah satu akun jual beli online lewat HP rusak itu. Awalnya aku gak yakin bakal ada yang tertarik, tapi besoknya ada orang chat, nanya stok. Dia bilang butuh plastik bekas buat produksi ulang. Aku langsung semangat. Kami janjian ketemu di pasar buat transaksi. Dan ternyata beneran jadi. Waktu uang hasil jualan itu aku genggam, aku ngerasa aneh. Uang itu gak seberapa, tapi rasanya beda banget. Ini bukan cuma hasil ngumpulin sampah, tapi hasil dari ideku sendiri. Malam itu, aku pulang dengan senyum lebar. Ibu heran, "Kok senyum terus, Ma?" Aku jawab, "Gak apa-apa, Bu. Hari ini aku baru mulai langkah baru." Hari-hari berikutnya aku terus eksperimen. Aku belajar dari video lain tentang manajemen barang bekas. Aku bikin sistem sederhana di rumah. Barang aku taruh di sudut-sadit sesuai jenis. Bahkan aku tulis label dari kardus, plastik bening, kardus kering, logam. Ibu bantu nulis karena tulisanku jelek. Kadang kami kerja bareng sampai malam sambil ketawa. Rumah kecil kami berubah jadi gudang mini. Tapi ibu gak pernah ngeluh. Dia malah bilang, "Lihat, rumah kita mulai rame ya, Ma." Rezeki pelan-pelan datang. Aku juga mulai berani nyari kerja sama-sama pemulung lain. Aku bilang ke mereka, "Kalau kalian mau, aku beli barang kalian. Tapi aku timbang jujur, nggak pakai tipu-tipu." Mereka setuju. Awalnya cuma 2 orang.
lama-lama jadi 5. Aku mulai ngerasa tanggung jawabnya besar, tapi juga bikin aku bangga. Suatu malam, aku iseng ngebuka media sosial lewat HP rusak itu. Aku lihat Mira lagi upload foto di kafe mewah. Captionnya panjang, tentang kerja keras dan hidup bahagia. Aku nggak tahu kenapa. Aku malah senyum. Dulu aku sakit hati. Tapi sekarang, aku malah pengen nunjukin kalau aku juga kerja keras, cuma jalannya aja yang beda. Aku matiin HP itu, terus lanjut nulis rencana lagi di buku bekas. Waktu terus berjalan, dan usahaku mulai kelihatan hasilnya. Aku bisa beli timbangan baru, beli gerobak tambahan, buat bantu ngangkut barang. Bahkan, aku bisa bantu ibu buat renovasi sedikit dapur yang bocor. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tetap aku ingat. Rasa sakit dari hinaan Mira sore itu, rasa itu gak hilang, tapi berubah jadi bahan bakar. Tiap kali aku capek, aku ingat suara tawanya, dan tiba-tiba semangatku balik lagi. Aku jadi percaya, kadang Tuhan ngizinin kita sakit dulu, biar kita belajar kuat. Dan luka yang dulu nyakitin banget, justru jadi alasan kenapa aku terus jalan. Aku masih ingat satu malam, waktu hujan deras. Aku lagi di gudang kecil beresin barang. Air netes dari atap, tapi aku cuek aja. Di luar suara hujan kenceng banget, tapi aku senyum sendiri sambil ngomong pelan. Mira, kamu boleh ketawa waktu itu, tapi nanti kamu juga bakal lihat gimana hasilnya. Aku gak ngomong dengan dendam, tapi dengan tekad. Aku cuma pengen buktiin kalau kata-kata orang bukan akhir segalanya. Kadang pas pagi-pagi aku lewat depan rumah Mira buat ngambil barang di kompleks sebelah, aku lihat dia dari jauh, masih sama, dandan rapi, rambutnya terurai, dan matanya cuek kayak dulu. Tapi kali ini, aku udah gak ngerasa kecil lagi. Aku cuma senyum dalam hati. Tunggu aja, suatu hari nanti kamu bakal tahu siapa yang bener-bener kerja keras. Hari-hari terasa makin cepat, bisnisku makin rame. Tapi aku tetap sederhana. Aku masih pakai baju lusuh, masih dorong gerobak. Cuma sekarang gerobaknya penuh hasil kerja tim kecilku. Kadang aku ngerasa kayak pemimpin kecil, meski cuma di antara tumpukan sampah. Tapi buatku, ini permulaan. Setiap kali malam datang, aku duduk di depan rumah sambil nulis lagi di buku bekas. Aku nulis hal-hal kecil yang aku syukuri hari itu. Bisa makan 3 kali, bisa bantu ibu, bisa beli sandal baru, bisa tambah pelanggan 1 orang. Dan setiap kali aku baca ulang catatan itu, aku ngerasa damai. Aku masih ingat waktu pertama kali ibu baca catatanku. Dia senyum dan bilang, "Nak, ibu bangga banget. Dulu kamu cuma nunduk kalau dibicarain orang. Sekarang kamu malah bisa jalan tegak." Aku cuma jawab pelan, "Ibu, kalau bukan karena ibu, aku mungkin udah berhenti dari dulu." Ibu peluk aku, dan di situ aku tahu nggak ada perjuangan yang sia-sia kalau dilakukan dengan niat baik. Waktu terus berjalan, tapi luka dari hinaan itu nggak pernah hilang. Bukan karena aku belum bisa melupakan, tapi karena aku jadikan itu sebagai pengingat. Pengingat kalau aku pernah diremehkan. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku jadi lebih rajin belajar, lebih hati-hati dalam ngatur uang, dan lebih sabar menghadapi orang-orang. Malam-malam panjangku sekarang bukan lagi diisi dengan rasa sedih, tapi dengan perencanaan. Aku tulis semua hal yang mau aku capai. Kadang aku malah senyum sendiri, ngebayangin masa depan. Di antara bayangan itu, aku sering lihat sosok Mira. Bukan buat balas dendam, tapi buat bilang dalam hati, "Lihat, aku bisa sampai sini tanpa harus injak siapapun." Dan waktu terus jalan. Luka itu gak sembuh, tapi aku udah gak ngerasa sakit lagi. Sekarang, yang aku rasain cuma rasa syukur. Karena dari hinaan itu, lahir semangat yang gak bisa dipadamkan. Kadang aku mikir, kalau hari itu Mira gak ngomong sekejam itu, mungkin aku gak akan jadi orang sekuat sekarang. Mungkin aku masih jadi pemulung yang cuma kerja tanpa arah.
Tapi karena satu kalimat dari mulutnya, aku berubah. Aku belajar kalau dalam hidup, nggak semua orang bakal ngerti perjuangan kita. Kadang malah orang yang kita harapin dukung, justru yang paling nyakitin. Tapi ya, begitulah hidup. Kita nggak bisa ngatur sikap orang lain, tapi kita bisa ngatur gimana cara kita bereaksi. Aku udah ngelewatin banyak hari berat, tapi aku tahu, ini baru awal. Aku belum sukses, tapi aku udah jauh dari titik aku dulu berdiri. Dan setiap kali aku lihat gerobak tua yang masih aku pakai, aku selalu ingat janji di dalam hati waktu sore itu. Suatu hari nanti, aku bakal buktiin orang kayak aku juga bisa sukses. Aku nggak tahu kapan hari itu datang, tapi aku yakin aku udah mulai jalannya. Dan sekarang, luka itu bukan lagi beban, tapi penyemangat terbesar dalam hidupku. Setiap pagi, aku masih bangun lebih awal dari siapapun. Walau sekarang udah nggak dorong gerobak lagi, kebiasaan itu kayak udah nempel di diri aku. Masih teringat jelas masa-masa dulu. Waktu matahari baru muncul aja, aku udah di jalan, nyari botol plastik di tong sampah, kadang rebutan sama pemulung lain. Tapi sekarang, aku jalan bukan buat ngorek sampah, melainkan buat ngatur orang-orang yang kerja bareng aku di gudang kecil yang aku sewa di pinggir kota. Gudang itu bekas tempat parkir truk. Atapnya masih bocor di beberapa bagian. Tapi buatku, itu udah seperti istana pertama yang aku bangun dari nol. Awalnya, semua terasa canggung. Aku yang dulu kerja sendiri, tiba-tiba harus ngatur orang. 3 orang pertama yang kerja buatku, Pak Darto, Yayan, dan Budi, semuanya juga mantan pemulung. Aku sengaja ngambil mereka, karena aku tahu rasanya ditolak dunia. Dan aku pengen kasih mereka kesempatan yang dulu gak pernah aku punya. Tapi jujur aja, gak semudah yang aku bayangin. Kadang mereka datang telat, kadang ada yang salah ngitung timbangan. Bahkan pernah barang yang harusnya dijual, malah kebuang karena gak hati-hati. Tapi aku gak marah. Aku ingat banget, rasanya dimarahin orang waktu masih kerja serabutan. Dan aku janji, kalau aku punya usaha sendiri nanti, aku gak mau jadi bos yang semena-mena. Setiap kali masalah datang, aku tarik napas dalam-dalam, terus bilang ke mereka, gak apa-apa, kita belajar bareng. Aku juga dulu gak bisa apa-apa. Dan pelan-pelan, mereka mulai berubah. Aku ajarin cara milah plastik berdasarkan jenis, gimana bedain logam yang punya nilai jual tinggi, sampai gimana cara ngitung biaya operasional biar nggak rugi. Kadang, aku harus ulang penjelasan itu berkali-kali. Tapi, waktu aku lihat wajah mereka mulai paham, ada rasa bangga yang nggak bisa aku jelasin. Waktu pertama kali aku bisa beli truk bekas, rasanya kayak mimpi. Mobil itu udah tua, suara mesinnya berisik banget, tapi buatku itu simbol kebebasan. Nggak perlu lagi sewa truk orang buat kirim barang ke pengepul besar. Aku masih ingat hari itu. Aku dan Yayan berdiri di depan truk itu sambil ketawa kayak anak kecil. Kita nggak perlu dorong gerobak lagi, Mas, katanya sambil tepuk bahuku. Aku cuma senyum dan bilang, kita belum selesai, Yan. Ini baru permulaan. Hari demi hari, Rama Recycle makin dikenal. Banyak pemulung kecil yang mulai datang ke gudangku buat jual barang. Mereka bilang harga yang aku kasih lebih adil. Nggak kayak pengepul lain yang suka main potong. Aku tahu rasanya dipermainkan. Jadi aku berusaha sebisa mungkin buat jujur. Karena itu, makin lama makin banyak orang percaya. Setiap malam, kalau semua udah pulang, aku duduk di sudut gudang sambil ngelihat tumpukan plastik dan kardus yang menumpuk rapi. Aku suka mikir, semua ini dulu cuma sampah, tapi sekarang bisa jadi sumber kehidupan buat banyak orang. Kadang aku ketawa sendiri, bukan karena lucu, tapi karena masih gak percaya aku bisa sampai di titik ini. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, Maira. Cewek yang dulu selalu ngetawain aku setiap kali aku lewat depan rumahnya. Aku gak bisa bohong. Meski udah lama berlalu, ucapannya masih nyangkut di kepala. Kadang, kalau aku lagi sendirian,
Aku masih bisa dengar suaranya waktu bilang, "Kasihan ya, masa depan gelap banget, kerjaannya ngorek sampah." Kalimat itu dulu bikin aku sakit, tapi sekarang jadi bahan bakar semangatku. Aku pengen buktiin ke dunia, terutama ke dia, kalau orang yang diremehkan juga bisa berdiri sejajar. Bahkan mungkin lebih tinggi. Suatu sore, waktu aku lagi ngitung hasil penjualan di meja kayu tua, HP-ku bunyi. Nomor nggak dikenal. Aku angkat dengan suara pelan. "Halo, ini Rama Recycle." Dari seberang, suara perempuan lembut menjawab, "Mas Rama, saya Dinda dari perusahaan plastik Green Wave. Kami dengar Rama Recycle punya banyak stok PET dan HDPE bersih. Apa bisa kerjasama untuk pasokan bulanan?" Aku bengong. Beberapa detik. Green Wave itu perusahaan besar yang sering muncul di berita. Aku bahkan sering lihat logonya di botol minuman terkenal. Aku cepat-cepat jawab, "Oh iya, bisa Mbak. Tapi mungkin kita perlu ketemu dulu buat bahas detailnya." Seminggu kemudian, aku beneran ketemu Dinda di gudang. Dia datang pakai mobil putih, dandanan rapi banget, dan waktu turun dari mobil, semua karyawan langsung berhenti kerja. Mereka jarang lihat tamu sekelas itu datang ke tempat yang dindingnya masih bolong di sana-sini. Tapi Dinda nggak kelihatan jijik, malah tersenyum ramah dan bilang, "Saya suka semangat tempat ini." Kami duduk di meja kecil sambil bahas kerjasama. Ternyata dia tertarik buat beli hasil olahan plastikku secara rutin, dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pengepul biasa. Setelah deal, aku sempat keluar gudang dan berdiri di bawah langit sore. Angin pelan meniup debu jalanan, dan aku ngerasa kayak beban berat di bahu mulai berkurang. Ini titik baliknya. Aku ngomong pelan ke diri sendiri. Dari hari itu, kerjaanku makin sibuk. Gudang makin ramai, truk datang silih berganti, dan aku mulai pikir buat nambah pegawai lagi. Tapi di tengah kesibukan itu, aku nggak lupa asal-usulku. Aku masih sering nyapa pemulung yang lewat depan gudang, masih kasih makan gratis buat yang butuh, dan tiap Jumat, aku bagiin nasi bungkus ke mereka. Kadang mereka panggil aku Bos Rama, tapi aku selalu bilang, "Jangan panggil aku bos. Aku juga pernah kayak kalian." Malam-malamku sekarang lebih tenang. Aku tidur bukan di lantai lagi, tapi di kamar kecil yang aku sewa di dekat gudang. Walau sederhana, aku udah punya kipas, TV kecil, dan tempat tidur empuk. Tapi yang paling bikin aku bahagia bukan fasilitasnya, melainkan rasa puas karena hidupku mulai punya arah. Dulu aku cuma pengen bisa makan tiap hari. Sekarang aku punya mimpi baru, bikin Rama Recycle jadi perusahaan daur ulang terbesar di kota. Kadang, kalau aku ngelihat ke cermin, aku hampir nggak kenal diri sendiri. Dari pemulung jalanan yang dulu disindir dan dihina, sekarang aku pakai kemeja rapi, punya karyawan, punya pelanggan tetap, bahkan mulai diundang ke acara UMKM kota. Tapi anehnya, di dalam hati, aku masih ngerasa sama aja, masih si Rama yang dulu suka ngumpulin botol bekas di pinggir jalan. Cuma bedanya, sekarang aku ngelakuin itu buat masa depan yang lebih besar. Suatu hari, waktu aku lagi di gudang, Yayan datang bawa kabar, "Mas, ada orang nyariin Mas Rama." Katanya teman lama. Aku keluar, dan jantungku langsung berdegup kencang. Di depan gerbang berdiri seorang perempuan, pakai dress rapi dan tas mahal. Aku hampir nggak percaya itu Mira, cewek yang dulu selalu menunduk jijik setiap kali lihat aku. Sekarang, dia berdiri di depan gudangku dengan wajah canggung. Dia senyum ke aku, "Rama, kamu yang punya tempat ini?" Aku cuma jawab singkat, "Iya." "Kenapa?" Dia menunduk, suaranya pelan. Aku kaget aja. Dulu aku pikir kamu gak bakal jadi apa-apa. Tapi ternyata aku salah. Aku gak tahu harus jawab apa. Di satu sisi, hatiku masih inget luka masa lalu. Tapi di sisi lain, ada rasa puas yang gak bisa aku tutupin. Aku cuma bilang, "Waktu gak bisa ditebak, Mir. Dulu aku ngorek sampah. Sekarang aku daur ulang. Bedanya cuma satu.
Dulu aku nyari buat bertahan, sekarang aku nyari buat ngebangun. Mira cuma diam. Matanya sedikit berkaca-kaca. Sebelum dia sempat ngomong lagi, aku nyeletuk pelan. Makasih ya, dulu udah hina aku. Karena kata-kata itu, aku bisa berdiri di sini sekarang. Aku lalu balik masuk ke dalam gudang, ninggalin dia yang masih berdiri di depan. Mungkin masih syok. Malam itu, aku duduk lama di depan meja. Aku sadar, semua yang dulu bikin aku sakit, ternyata justru jadi alasan aku kuat. Dari gerobak kecil sampai gudang ini, semuanya hasil dari luka yang aku ubah jadi semangat. Aku nggak tahu ke depan bakal kayak apa. Tapi satu hal yang pasti, aku udah bukan Rama yang dulu lagi. Aku udah jalanin perjalanan panjang, dari titik paling rendah, sampai akhirnya bisa berdiri di tempat yang gak pernah aku bayangkan. Dan itu baru permulaan. Kalimat janji yang dulu aku ucapin dalam hati, waktu dihina di depan sekolah, akhirnya jadi kenyataan. Aku benar-benar bisa buktiin kalau orang yang diremehkan pun bisa sukses. Sekarang, giliran aku bantu orang lain yang pernah ngerasain hal yang sama. Biar mereka juga tahu, gak ada yang mustahil kalau kita percaya dan terus berjuang. Gak ada hidup yang lurus-lurus aja. Waktu semuanya mulai terasa stabil, waktu aku ngerasa Rama Recycle udah mulai berdiri kokoh, justru disitulah badai datang. Aku pikir, setelah semua perjuangan panjang dari nol, akhirnya aku bisa sedikit tenang. Tapi ternyata Tuhan punya cara sendiri buat nguji seberapa kuat aku bertahan. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Pesanan dari perusahaan besar makin banyak. Para karyawan semangat kerja. Dan aku bahkan mulai kepikiran buat buka cabang di kota sebelah. Tapi entah kenapa, dalam seminggu, semua berubah. Pelanggan lama yang biasanya order rutin tiba-tiba berhenti pesan. Teleponku yang biasanya nggak berhenti berdering jadi sepi. Aku mulai curiga ada yang nggak beres. Sampai suatu pagi, salah satu karyawanku, Yayan, datang tergesa-gesa. Mukanya tegang, tangannya masih kotor kena oli. Mas, barusan aku dengar kabar gak enak, katanya. Ada yang nyebar gosip kalau kita nipu bahan plastik. Dibilangin barang yang kita kirim itu dicampur plastik kualitas rendah. Katanya sih, berita itu udah nyampe ke pelanggan besar kita. Aku bengong, rasanya kayak disambar petir. Siapa yang bilang begitu, Yan? Tanyaku cepat. Yayan ngelus kepala. Katanya dari orangnya, pengepul besar di sebelah timur kota Masan, si Herman. Dia yang dari dulu emang gak suka lihat kita berkembang. Aku duduk pelan di kursi kayu. Herman. Nama itu langsung bikin dadaku panas. Aku tahu dia, orangnya licik. Udah lama jadi pemain besar di dunia rongsokan. Dulu aku juga pernah nawarin kerjasama ke dia. Tapi ditolak menti-menta. Sambil dibilang, kamu itu siapa, Rama? Pemulung? Sok jadi pengusaha? Jangan mimpi tinggi-tinggi. Sejak saat itu, aku tahu dia gak bakal suka lihat aku naik. Tapi aku gak nyangka dia bakal main kotor hari demi hari. Gosip itu makin nyebar. Beberapa pelanggan berhenti beli, bilangnya mau cari pemasok yang lebih bisa dipercaya. Aku coba jelasin kalau semua barangku udah lolos pengecekan. Tapi mereka cuma bilang, maaf mas, kami nggak mau ambil risiko. Aku ngerasa kayak ditusuk dari belakang. Truk-truk di gudang mulai jarang keluar, barang numpuk, dan uang hasil penjualan menipis. Tapi yang paling berat bukan itu. Yang paling berat adalah ngeliat karyawan-karyawanku yang udah percaya sama aku mulai cemas. Pak Darto yang udah kerja dari awal datang ke aku malam-malam. Mas Rama, kita nggak ada pemasukan 2 minggu ini. Anak-anak udah mulai khawatir. Kalau keadaan begini terus, mereka takut nggak bisa kirim uang ke keluarga. Aku cuma bisa diem. Di depan mereka, aku masih berusaha senyum, bilang semuanya bakal baik-baik aja. Tapi begitu mereka pulang, aku masuk ke kantor kecil di pojok gudang, nutup pintu, dan nangis pelan. Bukan karena malu,
tapi karena rasa kecewa yang terlalu dalam. Semua kerja keras yang aku bangun dengan jujur seolah hancur cuma karena omongan orang. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah. Ibu duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Tapi matanya sayu. Begitu lihat aku datang, dia langsung tahu ada yang gak beres. "Rama, kenapa mukamu pucat begitu?" tanyanya lembut. Aku cuma jawab pendek. "Bisnis lagi drop, Bu. Orang-orang pada percaya gosip yang gak bener." Ibu diam sebentar, terus berdiri dan jalan ke arahku. Tangannya yang udah keriput itu nyentuh bahuku pelan. "Nak, kamu ingat gak? Dulu waktu kamu kecil, kita makan cuma nasi sama garam. Tapi kamu tetap kuat, tetap semangat bantu ibu. Sekarang kamu udah sejauh ini, masa mau nyerah cuma karena omongan orang?" Aku menunduk. Ibu lanjut. Suaranya bergetar tapi tegas. "Rama, jangan pernah berhenti. Allah gak akan tidur. Orang jahat bisa menang hari ini, tapi bukan selamanya." Kata-kata itu nyentuh banget. Aku duduk lama malam itu di depan rumah sambil mikir semua perjalanan hidupku. Dari ngorek botol di tong sampah sampai bisa punya gudang sendiri. Aku sadar kalau dulu aku bisa lewatin masa paling susah, kenapa sekarang enggak? Cuma beda bentuk ujiannya aja. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku datang ke gudang, ngumpulin semua karyawan. Mereka berdiri di depan, wajahnya campur aduk antara lelah dan bingung. Aku mulai bicara. "Teman-teman, aku tahu akhir-akhir ini berat. Banyak kabar gak enak tentang kita. Tapi aku janji satu hal, kita gak salah. Kita kerja jujur, kita gak curang. Jadi, jangan takut. Kita akan buktikan ke semua orang bahwa Rama Recycle bukan tempat tipu-tipu." Mereka diem, lalu pelan-pelan mulai angguk. Aku lanjut. "Mulai hari ini, kita rapihin sistem. Semua barang yang masuk dan keluar harus dicek 2 kali. Plastik dipilah dengan rapi, dicatat jelas kualitasnya. Kalau perlu, kita foto tiap batch barang buat bukti. Aku mau semua pelanggan tahu kita bersih, kita transparan." Dan bener aja, semangat itu mulai nular lagi. Karyawan yang sempat murung mulai kerja dengan serius. Aku juga mulai aktif lagi, kirim email ke semua pelanggan lama, lengkap dengan laporan detail dan foto barang yang mereka pesan. Aku bahkan kirim beberapa sampel gratis buat buktiin kalau gosip itu salah. Minggu demi minggu berlalu. Satu pelanggan lama, perusahaan kecil di Tangerang, akhirnya datang langsung ke gudang buat ngecek. Aku sambut mereka dengan senyum, meski dalam hati gugup. Setelah mereka lihat proses kerja, timbangan, dan catatan kualitas barang, salah satu dari mereka bilang, "Mas Rama, ternyata kalian rapi banget ya." Gosip itu salah besar. Kita lanjut. "Kerjasama ya." Waktu dengar kalimat itu, aku hampir pengen nangis. Rasanya kayak beban berat di dada pelen-pelen terangkat. Dari situlah kepercayaan mulai balik lagi, satu persatu. Pelanggan lama yang tadinya kabur mulai datang lagi. Dan yang paling gak aku sangka, beberapa malah nambah pesanan karena mereka kagum sama sistem transparansi yang aku bikin. Di balik semua itu, aku juga dapat pelajaran penting. Kadang kejujuran aja gak cukup, orang perlu bukti. Dan dari situ aku sadar, kalau aku pengen bisnis ini tumbuh lebih besar, aku harus lebih profesional. Aku mulai belajar bikin laporan keuangan yang rapi, bikin website sederhana, dan mulai pasang label resmi di tiap karung plastik yang dikirim. Tapi tentu aja, semua itu butuh biaya. Aku sampai harus jual motor satu-satunya buat nutup biaya operasional. Banyak malam aku begadang di gudang, ngitung sisa stok, ngitung utang, sambil nulis rencana-rencana kecil di buku lusuh. Kadang aku capek banget, tapi setiap kali ingat wajah ibu dan karyawan-karyawan yang bergantung padaku, semangatku balik lagi. Suatu sore, aku duduk di depan gudang, liatin langit yang mulai oranye. Tiba-tiba, HP-ku berdering. Nomor yang muncul, gak asing itu Dinda, dari Green Wave. Suaranya tenang, tapi serius. "Mas Rama,
kami dengar kabar nggak enak soal usaha Mas. Tapi kami juga tahu gosip itu nggak bener. Kami udah cek laporan dan foto-foto dari tim Mas. Hasilnya bagus banget. Jadi mulai bulan depan, kami mau tambah kuota pembelian 2 kali lipat. Aku nggak bisa ngomong apa-apa selain alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak. Begitu telepon ditutup, aku langsung berdiri, teriak pelan ke arah karyawan. Kita berhasil. Order dari Green Wave nambah 2 kali lipat. Semua orang sorak, tepuk tangan, bahkan ada yang loncat kegirangan. Di tengah suara bising itu, aku cuma senyum lebar sambil ngelap air mata yang tanpa sadar keluar. Beberapa hari setelah itu, aku nemuin hal yang bikin aku makin yakin kalau Tuhan nggak pernah tidur. Ternyata pengepul besar yang nyebar gosip tentangku, si Herman, mulai kehilangan pelanggan. Banyak yang tahu kalau dia yang bikin berita bohong. Dan beberapa pelanggan pindah ke aku. Aku nggak pernah balas dendam. Tapi aku cuma bisik pelan dalam hati. Inilah keadilan yang sesungguhnya. Kini gudangku nggak cuma tempat kerja, tapi juga tempat belajar. Aku mulai adain pelatihan kecil buat pemulang-pemulang yang mau gabung. Ngajarin mereka cara bersih-bersih barang, cara nyimpen, dan bahkan cara jual lewat online. Aku pengen mereka juga naik, bukan cuma jadi pengumpul, tapi juga bisa jadi pengelola. Setiap kali aku ngelihat mereka senyum, sambil bilang, "Mas, makasih ya, udah kasih kesempatan." Aku ngerasa semua lelahku terbayar. Malam itu, setelah semua pulang, aku duduk di kursi besi depan gudang, sambil minum kopi. Angin malam pelen-pelen nyapu wajahku, dan aku cuma bisa bilang dalam hati, ternyata benar, Bu. Allah memang gak pernah tidur. Aku sadar, ujian itu bukan tanda aku gagal. Justru itu cara Tuhan bilang, kamu udah naik level. Siap gak buat tanggung jawab yang lebih besar? Dan malam itu juga, aku janji sama diri sendiri, kalau ada badai datang lagi, aku gak akan lari. Aku udah pernah terjatuh ke dasar. Dan aku tahu, yang penting bukan seberapa cepat aku naik, tapi seberapa kuat aku bertahan. Dan sejak hari itu, Rama Recycle bukan cuma usaha daur ulang. Buatku, ini simbol harapan. Dari sampah bisa jadi sesuatu yang berharga. Dari hinaan bisa lahir kekuatan, dan dari luka bisa tumbuh keberanian baru. 3 tahun berlalu sejak badai itu datang dan pergi. Sejak hari di mana aku hampir menyerah, tapi akhirnya memilih bangkit. 3 tahun yang penuh peluh, tawa, air mata, dan malam mulam tanpa tidur. Tapi semua itu terbayar. Rama Recycle kini bukan lagi sekadar gudang kecil di pinggiran kota, tapi sudah menjelma jadi perusahaan pengelolaan limbah yang dikenal banyak orang. Gudang tua yang dulu bocor di sana-sini kini berubah jadi bangunan 2 lantai dengan logo besar bertuliskan Rama Recycle. Dari sampah jadi harapan. Dulu aku kerja cuma sama 3 orang. Sekarang aku punya lebih dari 60 karyawan. Di halaman depan, truk-truk besar berjejer rapi, lengkap dengan seragam karyawan yang semuanya bertuliskan kita bangkit bersama. Setiap kali aku lewat dan lihat pemandangan itu, ada perasaan aneh di dada campuran antara syukur, bangga, dan haru. Sekarang aku gak cuma beli barang bekas dari pemulung, tapi juga kerjasama dengan pabrik-pabrik besar yang butuh jasa pengelolaan limbah. Kami bantu sortir, bersihin, olah jadi bahan siap pakai lagi. Bahkan, beberapa hasil olahan udah dikirim keluar kota. Kadang kalau aku lihat faktur penjualan yang angkanya udah ratusan juta per bulan, aku cuma bisa geleng kepala dan bisik pelan. Dulu cuma ngumpulin botol, sekarang ngatur truk. Pagi-pagi, aku masih suka datang ke kantor lebih dulu. Duduk di ruangan yang dulu cuma kubikel kecil dari triplek. Sekarang udah jadi kantor kaca dengan meja kayu mengkilap dan lemari penuh berkas. Tapi lucunya, aku tetap simpan satu benda yang paling berharga. Gerobak tua yang dulu aku dorong keliling kampung udah berkarat. Bannya pecah, tapi aku taruh di depan kantor dengan tulisan,
Jangan lupa dari mana kamu berasal. Banyak orang yang datang ke kantorku suka berhenti di depan gerobak itu, baca tulisan itu pelan, lalu senyum. Buatku, itu bukan cuma simbol, itu pengingat bahwa semua ini gak datang tiba-tiba. Semua ada prosesnya, ada rasa sakitnya, ada perjuangan yang kadang gak dilihat orang lain. Sekarang hidupku udah jauh berubah. Aku punya mobil sendiri. Bukan mobil mewah, tapi cukup buat antar jemput barang dan jalan kemana aja tanpa harus nebeng. Rumahku juga udah lebih layak. Aku bisa beliin ibu perabotan baru, kamar yang nyaman. Dan tiap pagi, aku masih sempat sarapan bareng beliau. Kadang beliau suka bilang, "Rama, dulu ibu gak pernah nyangka kamu bakal jadi orang kaya sekarang." Aku cuma senyum sambil jawab, "Aku juga, Bu. Tapi mungkin doa ibu yang bikin aku kuat. Yang paling bikin aku bahagia bukan harta atau bisnis yang berkembang, tapi perubahan yang aku lihat di orang-orang sekitar. Pemulung yang dulu kerja sama aku, sekarang banyak yang udah punya usaha sendiri. Ada yang buka lapak kecil, ada yang jadi pengepul lokal. Mereka sering datang ke aku buat konsultasi, dan aku bantu sebisaku. Karena aku tahu rasanya waktu gak ada yang percaya. Sampai suatu hari, hal yang paling enggak pernah aku sangka terjadi. Hari itu, siang bolong, panas banget. Aku baru aja selesai meeting sama perwakilan pabrik plastik dari Jakarta. Baru mau masuk ke mobil, tiba-tiba satpam datang nyamperin, "Mas Rama, ada tamu nyariin di ruang tamu." Katanya, kenal lama. Aku pikir paling salah satu mantan karyawan. Tapi waktu aku jalan masuk dan lihat siapa yang duduk di sofa ruang tamu, jantungku langsung berdegup cepat. Di sana duduk seorang perempuan dengan wajah yang dulu begitu familiar, tapi sekarang tampak berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan senyumnya kaku. Itu Mira, cewek yang dulu bikin hatiku remuk dengan kata-kata hinaannya. Dia berdiri pelan, suaranya lirih. "Rama, lama gak ketemu?" Ya, aku menatapnya lama, antara percaya dan gak. Aku mencoba tetap tenang. "Iya, lama banget. Aku hampir gak ngenalin kamu." Dia tersenyum kecut. Aku juga hampir gak ngenalin diriku sendiri. Kami duduk. Awalnya suasana canggung banget, gak ada obrolan berarti. Cuma diam dan suara detak jam dinding yang kedengeran jelas. Sampai akhirnya dia buka suara lagi. "Aku dengar sekarang kamu sukses. Ya, punya perusahaan sendiri." Aku mengangguk pelan. "Iya, alhamdulillah. Masih belajar juga. Nggak sebesar yang orang kira." Dia menatap meja, matanya mulai berkaca. "Aku denger juga kamu bantu banyak orang. Hebat banget, Ram. Dulu aku salah banget." Aku diam, nggak langsung jawab, karena di kepalaku semua kenangan itu muncul lagi. Suara tawa dia dan temun-temunnya waktu aku dorong gerobak lewat depan rumahnya. Kata-katanya yang nyelekit, yang dulu bikin aku ngerasa kecil banget. Tapi anehnya, sekarang semua itu nggak lagi bikin aku marah. Dia lanjut, suaranya pelan banget. "Hidupku sekarang nggak kayak dulu. Suamiku ninggalin aku. Bisnis keluarga bangkrut. Rumah disita. Aku sekarang tinggal di kontrakan kecil, kerja serabutan. Dan jujur aja, Ram, waktu aku lihat kabar tentang kamu di berita lokal, aku nangis. Aku baru sadar, orang yang dulu aku hina justru jadi orang yang jauh lebih baik dari aku." Aku menarik napas panjang. Aku nggak mau sombong, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak terpengaruh. "Mir," aku bilang pelan, "hidup itu muter. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi yang penting, kita nggak boleh lupa sama cara kita memperlakukan orang waktu kita di atas." Dia menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. "Aku minta maaf, Ram. Dulu aku terlalu sombong. Aku pikir orang miskin gak pantas punya mimpi. Tapi kamu buktiin kalau aku salah besar." Aku senyum kecil. "Aku udah maafin dari dulu. Bahkan waktu kamu hina aku
Aku udah janji dalam hati. Bukan buat bales, tapi buat buktiin. Dan aku buktiin bukan buat kamu, tapi buat diriku sendiri. Buat ibuku, dan buat orang-orang yang dulu diremehkan kayak aku. Dia masih menangis. Tapi kali ini, tangisnya beda. Bukan tangis kesombongan, tapi penyesalan. Aku tahu rasa itu berat. Dan aku gak pengen memperburuk. Aku akhirnya bilang, "Gak apa-apa Mir, mungkin ini jalan hidup kita masing-masing. Aku juga gak tahu ke depan bakal kayak apa. Tapi aku doain kamu kuat." Ya, dia angguk pelan. Sebelum pergi, dia sempat bilang sesuatu yang bikin dadaku hangat. "Rama, kamu tahu gak, sekarang tiap kali aku lihat orang yang susah, aku ingat kamu. Aku gak berani ngeremehin siapapun lagi, karena aku tahu satu hinaan kecil bisa jadi bahan bakar buat orang berubah." Setelah dia pergi, aku duduk lama di ruang tamu itu. Aku gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa campur aduk antara haru, bangga, dan sedikit sedih. Mungkin karena hidup memang kadang penuh ironi. Dulu aku yang berdiri di bawah dan dia di atas. Sekarang keadaannya kebalik. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah perjalanan yang ngebentuk kita jadi siapa sekarang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku makin sering mikir soal arti kesuksesan. Banyak orang bilang sukses itu soal uang, mobil, rumah, atau bisnis besar. Tapi buatku, sukses itu waktu aku bisa lihat orang-orang di sekitarku ikut naik. Waktu aku bisa ngelihat pemulung yang dulu datang ke gudang dengan wajah lusuh, sekarang udah bisa nyekolahin anaknya. Waktu aku bisa bantu orang tua di kampung, biar punya penghasilan tetap dari hasil daur ulang. Suatu malam, aku jalan ke halaman belakang kantor. Di sana, di pojokan, masih berdiri gerobak tua itu. Aku sentuh gagangnya, dingin dan berkarat. Tapi di mataku, itu bukan sekadar besi rusak. Itu saksi hidup dari semua luka dan perjuangan yang pernah aku lewatin. Aku berdiri di situ lama, sampai akhirnya aku sadar, semua yang dulu aku anggap beban, ternyata justru jadi kekuatan. Sekarang aku udah bukan cuma Rama si pemulung lagi. Aku udah jadi Rama, pengusaha muda yang sering diundang ke seminar, diminta cerita tentang perjuangan hidup. Tapi setiap kali aku naik panggung, aku selalu mulai dengan satu kalimat yang gak pernah berubah. Saya dulu cuma pemulung, tapi justru dari situ, saya belajar arti kerja keras, sabar, dan gak malu buat mulai dari nol. Penonton biasanya langsung tepuk tangan. Tapi di hatiku, aku tahu tepuk tangan itu bukan buat aku aja. Itu juga buat semua orang yang pernah diremehkan. Semua yang pernah dikatain gak punya masa depan. Waktu aku pulang malam itu, ibu duduk di ruang tamu sambil baca Yasin. Aku cium tangannya dan bilang, "Bu, kalau gak ada ibu, mungkin aku gak sampai di sini." Ibu senyum kecil. "Kamu yang kuat, Nak. Ibu cuma ngiringin doa." Aku jalan ke kamar, buka jendela, lihat keluar. Lampu kota berkelap-kelip. Dulu cahaya itu terasa jauh, kayak bintang yang gak bisa digapai. Tapi sekarang, aku berdiri di bawahnya dengan rasa syukur yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Dari nol sampai jadi seperti sekarang, semua karena aku gak pernah berhenti percaya bahwa setiap luka punya alasan dan setiap orang punya kesempatan buat berubah. Dan di tengah semua kesuksesan itu, aku cuma punya satu pesan buat siapapun yang lagi jatuh. Jangan pernah anggap hinaan orang sebagai akhir. Kadang, justru dari situ, perjalananmu dimulai. Hari itu, sebenarnya hari yang cukup sibuk. Jadwal meeting penuh dari pagi, telepon gak berhenti berdering. Dan aku lagi sibuk ngurus kontrak baru dengan salah satu pabrik besar di luar kota. Kantor ramai, suara printer, tumpukan berkas, semua terasa padat banget. Aku baru aja mau duduk sebentar buat istirahat, ngelurusin punggung yang udah mulai pegal, ketika sekretarisku, Sinta, ngetuk pintu sambil bilang pelan, "Mas Rama, ada tamu," katanya.
penting banget mau ketemu langsung. Aku sempat heran. Biasanya, tamu-tamu yang datang tanpa janji itu jarang diterima langsung. Tapi dari nada suaranya, aku tahu Sinta agak ragu mau ngatur gimana. Siapa namanya? Siapa namanya? Tanyaku sambil buka kancing jas karena rasanya panas. Sinta tampak menelan ludah sebentar sebelum jawab. Namanya Mira. Mas, begitu nama itu keluar, waktu kayak berhenti sesaat. Aku sempat diam beberapa detik. Ngerasa jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Nama itu bukan cuma sekadar nama. Itu bagian dari masa lalu yang pernah bikin aku jatuh. Yang pernah bikin aku merasa gak berarti, tapi juga yang tanpa sadar jadi bahan bakar buat semua langkahku sampai di titik ini. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang, lalu bilang, "Suruh masuk aja, Sin." Gak sampai 1 menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku berdiri, dan di depan pintu itu, dia muncul. Mira. Wajahnya masih sama, tapi matanya berbeda. Dulu sorot matanya tajam dan penuh percaya diri. Tapi sekarang ada sesuatu di sana, rasa lelah, penyesalan, dan kesedihan yang dalam. Dia berdiri beberapa langkah dari pintu, memegang tas kecil di dadanya erat-erat, seakan takut kehilangan pegangan. Rama, suaranya lirih, hampir kayak bisikan yang tertahan oleh tangis. "Maaf, aku dulu keterlaluan." Aku nggak langsung jawab, aku cuma diam. Menatapnya beberapa detik, berusaha memastikan bahwa ini benar-benar dia. Mira yang dulu menatapku dengan pandangan merendahkan saat aku dorong gerobak penuh botol di depan rumahnya. Mira yang dulu tertawa sambil bilang, "Kamu cocoknya kerja di tempat sampah, bukan di depan rumah orang kaya." Tapi sekarang dia berdiri di depanku dengan mata berkaca-kaca. Tanpa sisa kesombongan sedikit pun, aku menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Mir. Aku udah maafin kamu dari dulu." Begitu aku bilang itu, dia langsung menunduk, dan tangisnya pecah. Aku bisa lihat air matanya jatuh satu-satu ke lantai. Suara isakannya pelan, tapi terasa banget, kayak nyentuh sesuatu di dada. Suasana ruanganku yang biasanya penuh tekanan kerja, tiba-tiba jadi hening. Aku melangkah mendekat sedikit, lalu duduk di kursi di depannya. "Duduk dulu, Mir," kataku pelan. Dia duduk, tapi tangannya masih gemetar. "Aku nyesel banget, Ram," katanya di sela tangis. "Aku dulu terlalu sombong. Aku ngerasa lebih segalanya dari kamu. Padahal ternyata aku gak punya apa-apa. Sekarang, semuanya udah hilang. Rumah, suami, uang, semuanya." Aku cuma diam, mendengarkan. Aku tahu, buat dia ngomong kayak gini aja, pasti berat banget. Dia melanjutkan, "Waktu suamiku ninggalin aku pikir dunia udah berakhir. Aku kehilangan arah, kehilangan semua yang aku anggap penting. Tapi yang paling nyakitin, Ram, waktu aku sadar aku pernah nyakitin orang yang justru sekarang jadi inspirasi buat banyak orang." Aku menatap wajahnya. Ada gurat lelah di sana yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Mungkin ini yang namanya karma. Tapi aku gak mau berpikir sejauh itu. Aku gak pernah senang lihat orang lain jatuh, apalagi seseorang yang dulu pernah jadi bagian dari hidupku meskipun cuma sekejap. Aku akhirnya buka suara. "Mir, hidup itu gak bisa kita tebak. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi bukan posisi kita yang penting, melainkan gimana kita bersikap waktu di sana." Dia mengusap air matanya, suaranya bergetar. Aku tahu, dan aku baru ngerti itu sekarang. Aku datang bukan cuma buat minta maaf, Ram, tapi juga buat bilang, aku bangga sama kamu. Aku lihat kamu di berita, di media sosial, di wawancara TV. Aku lihat kamu bantu orang-orang kecil, buka lapangan kerja. Dulu aku pikir kamu cuma orang yang gak bakal berubah. Tapi ternyata kamu buktiin hal yang luar biasa. Aku tersenyum. Aku cuma berusaha gak lupa dari mana aku mulai.
Kalau nggak ada masa lalu itu, mungkin aku nggak bakal punya semangat buat bangkit. Dia menatapku lama. Matanya penuh air, tapi juga ada kekaguman di sana. Kamu nggak marah sama aku? Tanyanya pelan. Aku geleng kepala. Enggak, marah itu nggak ada gunanya, Mir. Aku udah lewatin masa itu. Aku malah bersyukur. Karena tanpa kata-katamu dulu, mungkin aku nggak akan punya alasan buat buktiin bahwa aku bisa. Dia menutup mulutnya, nahan tangis lagi. Tapi kali ini bukan tangis penyesalan. Lebih kayak keharuan. Ram, katanya pelan. Aku nggak minta kamu balas baik. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku pengen bilang terima kasih. Karena kamu udah maafin aku. Aku pikir kamu bakal benci aku seumur hidup. Aku tertawa kecil. Kalau aku masih nyimpen dendam, mungkin aku gak akan pernah tenang. Hidup ini terlalu singkat buat ngurusin kebencian. Kami diam lama. Angin dari AC menghembus pelan. Tapi suasananya tetap hangat. Di luar, suara mesin truk dan teriakan karyawan masih terdengar samar-samar. Tapi di dalam ruangan itu, rasanya kayak waktu berhenti. Dua orang yang dulu terpisah karena ego dan keadaan, sekarang duduk berdampingan dalam keheningan yang penuh makna. Lalu dia cerita banyak hal, tentang bagaimana bisnis keluarganya runtuh karena salah kelola, tentang suaminya yang ternyata selingkuh dan kabur bawa uang, tentang hari-harinya yang penuh tekanan, sampai akhirnya dia harus kerja jadi kasir di minimarket demi bertahan. Aku pernah malu, Ram, katanya lirih. Waktu pertama kali kerja, aku takut ketemu orang yang kenal aku dulu. Takut mereka ngetawain aku, kayak dulu aku ngetawain kamu. Tapi ternyata nggak ada yang peduli. Orang cuma sibuk sama hidupnya masing-masing. Aku mendengarkan dengan tenang, lalu bilang pelan, kadang kita baru belajar rendah hati setelah kehilangan segalanya. Tapi itu bukan akhir, Mir. Mungkin itu justru awal baru buat kamu. Dia mengangguk. Aku pengen mulai lagi, Ram. Tapi aku gak tahu harus dari mana. Semua orang yang dulu aku anggap teman ninggalin aku. Aku sendirian. Aku tersenyum hangat. Kamu gak sendirian. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Di sini kita sering buka pelatihan daur ulang buat warga sekitar. Kamu bisa ikut belajar dari bawah. Siapa tahu bisa jadi jalan kamu buat mulai lagi. Dia terkejut, matanya membesar. Kamu mau bantu aku? Setelah semua yang aku lakuin ke kamu? Aku angguk pelan. Aku bukan bantu karena kasihan, Mir. Tapi karena aku tahu rasanya mulai dari nol. Semua orang berhak dapat kesempatan kedua. Termasuk kamu. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, dia senyum di sela tangisnya. Terima kasih, Rama. Aku gak tahu harus ngomong apa. Kamu orang yang luar biasa. Aku cuma nyengir kecil. Aku cuma orang yang dulu pernah jatuh, Mir. Dan mungkin sekarang giliran aku bantu orang lain buat bangkit. Kami bicara lama hari itu. Tentang hidup, tentang masa lalu, tentang bagaimana waktu bisa mengubah segalanya. Aku lihat di matanya ada keinginan baru. Semangat yang mulai nyala lagi, meskipun masih samar. Sebelum dia pamit, dia berdiri dan menatapku dengan senyum yang tulus. Rama, katanya pelan, aku gak akan pernah lupa pertemuan ini. Aku datang dengan rasa bersalah, tapi pulang dengan hati yang lebih ringan. Terima kasih, udah maafin aku, udah ngajarin aku arti rendah hati. Aku jawab, aku juga makasih. Karena dulu kamu pernah jadi bagian dari cerita hidupku. Kalau gak ada bagian itu, mungkin hidupku gak akan sekuat sekarang. Dia melangkah pergi, menunduk, tapi langkahnya ringan. Aku menatap punggungnya sampai hilang di balik pintu. Dan di saat itu, entah kenapa, ada rasa haru yang susah dijelasin. Setelah dia pergi, aku duduk lagi di kursi. Aku menatap jendela, lihat halaman depan kantor, tempat karyawan-karyawan sibuk angkut barang daur ulang. Dalam hati aku mikir, hidup memang aneh. Kadang
orang yang bikin kita jatuh, justru tanpa sadar, jadi alasan kita bangkit. Kadang orang yang bikin kita nangis, akhirnya datang lagi buat ngajarin kita tentang arti memaafkan. Malamnya, aku pulang agak larut. Di rumah, ibu udah tidur. Aku duduk di teras, ngelihat langit gelap tapi bintang-bintangnya terang banget malam itu. Aku ambil napas panjang, dan dalam hati aku berbisik, "Ya Tuhan, terima kasih, bukan cuma karena Engkau angkat derajatku, tapi karena Engkau lembutkan hatiku buat nggak dendam." Aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan. Karena kalau aku masih nyimpen marah, aku nggak akan pernah bisa bahagia. Dan malam itu, aku merasa lebih damai dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi, ada hal baru. Beberapa minggu kemudian, Mira benar-benar datang lagi. Kali ini, bukan buat minta maaf, tapi buat ikut pelatihan daur ulang yang aku tawarkan. Dia datang pakai seragam biru sederhana, rambutnya diikat, dan senyum di wajahnya tulus. Karyawan lain sempat kaget. Beberapa bahkan berbisik-bisik karena tahu siapa dia dulu. Tapi aku bilang ke semua orang, di sini kita semua sama. Nggak peduli masa lalu siapa, yang penting niatnya mau belajar. Dan benar aja, Mira serius. Dia belajar dari bawah, nyortir sampah, ngelihat proses pembersihan, sampai belajar cara ngolah plastik bekas jadi bahan jadi. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah malu. Bahkan, suatu hari, aku dengar dia bilang ke salah satu karyawan, "Aku dulu pernah hina orang kayak kamu. Tapi sekarang aku sadar, pekerjaan ini justru yang paling mulia. Karena dari sini, aku belajar arti hidup." Aku cuma senyum waktu dengar itu. Dalam hati, aku tahu, mungkin inilah alasan kenapa Tuhan mempertemukan kami lagi. Bukan buat balas dendam, tapi buat menutup luka masa lalu dengan cara yang indah. Dan malam itu, waktu aku berdiri di depan gerobak tua yang masih aku simpan di depan kantor, aku menatapnya sambil tersenyum. Dulu gerobak itu simbol dari rasa malu, tapi sekarang jadi lambang kebanggaan. Aku sadar, setiap luka di masa lalu punya tujuan. Kadang, kita harus jatuh biar bisa belajar berdiri, harus diremehkan biar ngerti arti berjuang, dan harus memaafkan biar bisa tenang. Mira datang ke hidupku 2 kali. Pertama untuk menjatuhkan, dan kedua untuk mengajarkan arti ikhlas. Dan kali ini, aku benar-benar paham. Kebahagiaan terbesar bukan waktu kita bisa membalas, tapi waktu kita bisa memaafkan dengan tulus. Sekarang hidupku jauh lebih tenang dari dulu. Aku nggak lagi mikirin omongan orang, nggak lagi kayar-kayaren sama waktu, atau takut gagal seperti dulu. Aku punya segalanya yang dulu cuma bisa aku bayangkan waktu dorong gerobak di tengah panas, matahari, rumah sederhana tapi nyaman, ibu yang selalu tersenyum, dan usaha yang berjalan stabil dengan banyak orang yang menggantungkan hidupnya di dalamnya. Setiap kali aku lihat wajah-wajah para karyawan yang dulu sama susahnya denganku, hatiku rasanya penuh. Mereka bukan cuma pekerja, tapi keluarga yang somasima tumbuh dari bawah. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil ngopi bareng ibu. Angin sepoi-sepoi, aroma kopi hitam buatan ibu, dan suara ayam tetangga bikin suasana damai banget. Ibu masih sama seperti dulu. Cuma sekarang, wajahnya jauh lebih bahagia. Dia sering bilang, kalau hidup ini kayak roda. Dan sekarang roda itu akhirnya berhenti di tempat yang lebih tenang. Aku lihat tangannya yang dulu kasar, karena sering bantu aku ngangkut karung rongsokan. Sekarang mulai keriput, tapi selalu hangat waktu menggenggam tanganku. "Rama, kamu inget nggak? Dulu kita makan nasi sama garam aja, udah bersyukur banget," kata ibu sambil ketawa kecil. Aku senyum. "Iya bu, kadang aku masih kepikiran itu. Rasanya kayak mimpi bisa sampai di titik ini." Ibu menatapku lembut. "Tapi kamu sampai di sini bukan karena mimpi, Nak. Kamu sampai di sini karena kamu gak pernah nyerah."
Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget buatku. Aku sadar, semua yang aku punya sekarang bukan hasil keajaiban, tapi hasil dari perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan pengorbanan. Aku masih ingat waktu aku harus tidur di gudang pertama bisnis Rama Recycle karena nggak punya tempat lain. Aku masih ingat tangan Pika karena harus mindahin besi tua tiap hari. Dan aku juga masih ingat tatapan hina dari orang-orang yang bilang aku nggak akan jadi apa-apa. Tapi semua itu sekarang jadi kenangan manis. Karena tanpa semua itu, aku nggak akan ngerti makna kerja keras yang sesungguhnya. Sekarang, bisnis daur ulangku bukan cuma di satu kota. Kami punya cabang di beberapa daerah. Dan yang paling bikin aku bangga, semua manajer cabangku adalah mantan pemulung. Mereka orang-orang yang dulu gak pernah dikasih kesempatan. Tapi aku percaya, orang yang pernah jatuh justru tahu cara berdiri paling kuat. Setiap kali lihat mereka datang rapat pakai baju rapi, bawa laporan hasil kerja, aku sering terharu sendiri. Dulu mereka cuma orang yang dianggap sampah. Tapi sekarang, mereka justru jadi bagian dari solusi untuk kebersihan dan lapangan kerja di kota ini. Aku juga mulai sering diundang ke akora-akora motivasi, kampus, bahkan acara TV. Banyak yang minta aku ceritain kisahku, dari gerobak sampai punya perusahaan. Awalnya aku malu, tapi lama-lama aku sadar, cerita ini bukan buat pamer, tapi buat nyemangatin orang lain yang lagi di posisi aku dulu. Setiap kali selesai acara, dan ada orang datang bilang, "Mas, cerita Mas Rama bikin saya semangat hidup lagi." Aku ngerasa semua perjuanganku gak sia-sia. Suatu sore, aku pulang dari acara di luar kota. Di jalan, aku lihat seorang perempuan duduk di pinggir jalan, di depan warung kecil yang tampak sepi. Aku langsung tahu itu Mira. Rambutnya udah gak sepanjang dulu. Wajahnya lebih matang, tapi senyumnya masih sama. Bedanya, sekarang senyumnya bukan senyum sombong kayak dulu, tapi senyum yang tenang, penuh penerimaan. Aku berhenti sebentar, cuma buat lihat dari jauh. Dia lihat aku, dan seketika pandangan kami bertemu. Nggak ada rasa canggung, nggak ada dendam, cuma sepasang manusia yang saling ngerti bahwa hidup udah ngajarin banyak hal. Dia berdiri, melambaikan tangan sambil tersenyum. Aku balas senyum dan angguk pelan. Nggak ada kata yang perlu diucapkan, karena semuanya udah selesai. Dia tampak bahagia dengan hidupnya yang sederhana, dan aku bahagia dengan caraku sendiri. Kadang aku berpikir, mungkin ini cara Tuhan menyeimbangkan semuanya. Dulu dia di atas dan aku di bawah. Sekarang kami sama-sama di tengah tempat di mana nggak ada lagi kebanggaan berlebihan atau rasa rendah diri. Cuma ada rasa syukur. Beberapa minggu setelah itu, aku datang ke kampung tempat aku dulu tinggal. Gerobak tua yang dulu aku pakai masih aku simpan di gudang belakang. Dan setiap kali aku lihat, rasanya campur aduk. Aku masih bisa ngerasain panasnya aspal waktu aku dorong itu dulu. Suara roda yang berderit dan pandangan orang-orang yang ngeremehin. Tapi sekarang, aku lihat gerobak itu bukan sebagai simbol penderitaan, tapi simbol dari awal sebuah perjalanan. Gerobak itu saksi bisu bagaimana aku berjuang dari nol. Dan aku janji gak akan pernah buang benda itu, karena disitulah semua kisahku dimulai. Di kampung itu juga banyak anak muda yang sekarang kerja di perusahaanku. Dulu mereka ngeliat aku cuma pemulung yang suka tidur di pinggir jalan, tapi sekarang mereka panggil aku Pak Rama. Lucunya, aku masih canggung dipanggil begitu. Aku selalu bilang, "Gak usah Pak, panggil Rama aja, biar gak jauh." Tapi mereka tetap hormat. Mereka bilang, aku inspirasi. Aku cuma senyum dan bilang, kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Gak ada yang mustahil, asal mau belajar dan gak malu kerja. Satu hal yang selalu aku jaga adalah prinsip bahwa aku gak mau lupa dari mana aku berasal. Makanya, aku bikin program buat bantu para pemulung yang masih kerja di jalanan. Kami kasih pelatihan, alat kerja,
dan bahkan pendidikan buat anak-anak mereka. Aku tahu rasanya gak punya kesempatan. Makanya aku pengen kasih kesempatan itu buat orang lain. Kadang aku lihat mata mereka berbinar waktu dapat gaji pertama, atau waktu anak-anak mereka bisa sekolah pakai seragam baru. Dan di situ aku ngerasa inilah sukses yang sesungguhnya. Bukan soal uang, tapi soal bisa bikin hidup orang lain berubah. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian. Di meja ada foto lama aku dan ibu waktu masih tinggal di rumah kecil berdinding triplek. Aku ambil fotonya dan entah kenapa air mataku menetes. Aku ingat semua perjuangan hujan, lapar, hinaan, bahkan rasa takut gagal. Tapi semua itu sekarang jadi kenangan yang bikin aku kuat. Aku tahu, kalau waktu bisa bicara, mungkin dia bakal bilang, lihat, semua luka itu nggak sia-sia. Beberapa hari kemudian, aku dapat undangan dari pemerintah kota buat dapat penghargaan sebagai pengusaha inspiratif. Waktu aku naik ke panggung dan terima piala, aku lihat ibu duduk di barisan depan, nangis sambil tepuk tangan. Aku nggak bisa nahan air mata juga. Aku angkat piala itu tinggi-tinggi, dan dalam hati aku ngomong, ini bukan cuma buat aku, tapi buat semua orang yang pernah diremehkan, buat semua pemulung yang pernah dikatain gak punya masa depan. Setelah acara selesai, banyak orang yang datang buat minta foto. Tapi yang paling bikin aku kaget, di antara kerumunan itu, aku lihat Mira lagi. Dia berdiri agak jauh, pakai pakaian sederhana, dan tersenyum sambil tepuk tangan pelan. Aku dekati dia, dan dia bilang, "Selamat, Rama. Kamu pantas dapat semua ini." Aku jawab pelan, "Terima kasih, Mir. Aku cuma ngelakuin apa yang harus aku lakuin." Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku harap suatu hari aku juga bisa kayak kamu. Bukan soal suksesnya, tapi soal ketenangan hatinya." Aku senyum, "Kamu udah di jalan yang benar. Yang penting sekarang terus jalan. Jangan berhenti." Dia mengangguk, lalu pergi tanpa banyak bicara lagi. Aku menatap punggungnya sampai hilang di antara orang-orang. Dan di momen itu, aku sadar, kami berdua akhirnya sama-sama berdamai dengan masa lalu. Dia sudah memaafkan dirinya sendiri, dan aku sudah menutup semua luka lama. Sekarang, setiap kali aku lihat ke belakang, aku nggak lagi ngerasa sedih. Aku ngerasa bersyukur, karena ternyata semua kejadian yang dulu aku kira kutukan, justru adalah anugerah dalam bentuk lain. Kalau aku nggak pernah dihina, mungkin aku nggak akan belajar tahan banting. Kalau aku nggak pernah miskin, mungkin aku nggak akan ngerti nilai kerja keras. Dan kalau aku nggak pernah jatuh, mungkin aku nggak akan tahu rasanya berdiri setegak ini. Setiap kali aku lewat jalan tempat dulu, aku narik gerobak, aku selalu tersenyum. Dulu orang-orang lihat aku dengan jijik. Sekarang mereka nyapa dengan hormat. Tapi lucunya, aku nggak merasa lebih hebat dari mereka. Aku cuma ngerasa waktu benar-benar adil. Dia nggak butuh aku balas dendam. Dia cuma minta aku sabar dan terus berjuang. Sore itu, aku berdiri di depan kantor besar yang dulu cuma mimpi. Di dinding depan, ada papan besar bertuliskan Rama Recycle. Dari sampah menjadi harapan. Di bawah tulisan itu, ada kalimat kecil yang aku tambahkan sendiri. Jangan pernah malu dengan awalmu, karena dari situlah semua cerita dimulai. Aku lihat karyawan-karyawan keluar satu persatu sambil bercanda, membawa hasil kerja mereka hari itu. Ada yang bawa plastik daur ulang, ada yang bawa logam yang udah dipisahin. Wajah mereka penuh semangat. Aku tersenyum, merasa hidupku lengkap. Malamnya, aku menulis di buku catatan kecil yang selalu aku simpan sejak awal perjalanan. Aku tulis pelan-pelan, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang gak berhenti, walau harus jatuh berkali-kali. Aku tutup buku itu, menatap langit dari jendela kamar. Angin malam masuk pelan, dan aku ngerasa tenang. Ibu tidur di kamar sebelah. Suara jangkrik di luar menenangkan. Dan di hatiku,
Cuma ada satu kata, syukur. Dan di situ, aku benar-benar paham. Waktu punya caranya sendiri untuk membalas. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan pembuktian. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketulusan. Dan aku sadar, kebahagiaan sejati bukan saat orang lain menyesal pernah merendahkan kita, tapi saat kita bisa tersenyum tanpa sedikit pun rasa benci di hati. Aku, Rama, dulu pemulung yang dipandang sebelah mata. Sekarang aku hidup dengan damai. Bukan karena aku lebih hebat, tapi karena aku gak pernah berhenti berjuang, meski dunia pernah nertawainku. Dan kalau aku bisa, siapapun bisa. Karena sesulit apapun hidupmu sekarang, asal kamu terus jalan dan percaya, waktu pasti akan kasih balasan terbaiknya. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.